Lalu kita masuk ke modul berikutnya, yaitu pelatihan. Modul pelatihan ini tentunya banyak. Kalau tadi ini lagi-lagi terkait ke modul pertama sebagai database untuk semua, makanya kita bisa langsung langsung lari kita ke sana. Oh, kompetensi. Kinerja juga, oh kompetensi. Belum lagi nanti ada rekrutmen terkait orang baru. Artinya apa? Ketika ada gap di sana, kita harus melakukan training. Tentunya akan muncul notifikasi terkait training, tapi itu kalau sistem udah jalan. Kita mulai masuk pada masing-masing modul ini. Modul pelatihan ini ada pengaturan pelatihan. Di sini kita masuk, contohnya adalah kategori pelatihan. Kategori pelatihan di sini ya kita bisa dilakukannya di mana? Apakah itu secara internal atau in-house, ataupun di luar, kita menggunakan provider, atau bahkan SIM di luar, secara luar negeri. Kita bisa memasukkan institusi pelatihan, siapa providernya, mungkin Daya Dimensi, mungkin PTC, mungkin Medika, dan yang lainnya. Kemudian kita juga bisa mencantumkan siapa pengejar pelatihannya, karena itu juga bisa jadi record buat kita seberapa baiknya. Jadi kalau memang baik, itu menjadi database buat kita juga untuk kita akan refer ke dia juga, atau nilai lainnya. Juga terkait pengajar dan kota, ini kita hanya menginput saja. Kemudian direktori pelatihan ini di sini menampilkan kompetensi atau apa yang perlu dikembangkan dengan silabusnya, tanggal mulai dan berakhirnya, dan tempat lembaga pelatihan itu sudah punya data sebelumnya sudah kita input. Jadi direktori pelatihan hanya memberikan gambaran pada kita tentang apa yang perlu kita tahu secara lengkap terkait pelatihan yang sudah kita pilih. Lalu masuk pada silabus pelatihan, di sini kita melakukan isian terkait kategori pelatihan, institusi pelatihan, labelingnya, deskripsinya untuk apa, lalu targetnya seperti apa, dan bahan materi seperti apa, lalu metode evaluasinya seperti apa. Terkait ini, institusi ini kita menggunakan metode seleksi 1, 2, dan seterusnya. Ini hanya memberikan gambaran terkait pelatihan ini apa, untuk apa, secara gamblang aja, sampai penilaian metode penilaian. Dan ada kompetensi silabus terkait materi yang akan ditrainingkan. Di sini dari kompetensi yang bisa dibutuhkan, misalnya kita pelatihan kompetensi untuk silabus Inggris gitu, makanya kompetensinya misalnya customer orientasi, customer orientation atau CSO, dan seterusnya. Ini hanya contoh saja. Lalu pengisian acara, ya event silabus, pengajar, lampiran acara, ini juga sama kita input. Dan ada rencana pengembangan diri atau umum disebut IDP, Individual Development Program. Jadi kalau di sini kita melihat seorang data jabatan ya, job list, mulai dari NIP atau NIK, nama orang yang bersangkutan dengan jabatannya. Kalau ini kita nah ini contohnya, misalnya saya milih kebetulan salah nih, admin, harusnya mungkin jabatan lain. Itu nunjukin kompetensi apa yang sudah saya ambil, mulai dari kategori kompetensi, unit kompetensi, sampai realisasi. Lalu follow up dari itu apa? Kalau saya sudah tercapai apa, kalau saya belum apa, status pelatihannya apa, saya sudah masih ongoing atau belum, atau akan, atau sudah. Nah ini biasanya nanti akan karena knowledge management dalam sebuah perusahaan itu, orang yang sudah ditrainingkan wajib men-sharekan apa yang dia dapat di luar kepada semua. Kalau dia untuk HR, ya dia share ke dalam divisi HR. Kalau dia dari marketing, dia share ke marketing. Itu metode knowledge management. Nah ini dipermudah dengan kita sudah tahu IDP seseorang. Oh, si ini sudah mencapai itu, sudah hasilnya bagus, silahkan share. Baik itu secara materi maupun rekomendasi. Kemudian kita setelah masuk dari IDP, layar IDP, kita masuk pada rencana pelatihan. Nah, rencana pelatihan ini tentunya kita mulai, misalnya ada beberapa contoh di sini. Ada seorang pegawai A, B, C. Dia sudah input bahwa tadi dia melakukan kategori pelatihan internal.
yang ingin dia kembangkan adalah kompetensi ini, lalu ini hanya memberikan rencana pelatihan seorang karyawan, tinggal nanti statusnya apakah dia diterima, ditolak maupun menerima. Kemudian lalu di sini menampilkan pilihan karyawan yang sudah di training, itu adalah menampilkan gambaran karyawan-karyawan yang sudah melakukan training. Ini juga sama, bisa terkait juga knowledge management, agar sebuah knowledge itu tidak lepas, tidak hilang. Dan ini hanya memberikan gambaran karyawan mana yang sudah berhasil atau selesai melakukan training.